Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Putri Salsabila dengan NIM 303 11 12 95. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dalam sistem pendukung keputusan. Nah, di sini yang pertama ada definisi model. Jadi, model itu adalah abstraksi. Jadi, abstraksi itu adalah penyederhanaan dari kenyataan yang sebenarnya, di mana model ini tuh dapat berbentuk objek maupun aktivitas. Lalu model ini fungsinya itu untuk membantu menyederhanakan kenyataan yang kompleks atau yang rumit. Dan model ini digunakan sebagai alat pemecahan masalah dan dapat menciptakan inovasi. Lalu contoh sederhananya itu ada peta. Jadi peta ini kan adalah model dari wilayah yang nyata. Jadi walaupun peta itu tidak sama persis, tetapi dengan adanya peta kita dapat memahami lokasi dan arah. Lalu selanjutnya ada jenis dasar model. Di sini jenis dasar modelnya ada 4, yaitu model fisik, model naratif, model grafis, dan matematis. Penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Penjelasan yang pertama yaitu model fisik. Di sini model fisik itu adalah model yang paling mudah kita lihat karena bentuknya yaitu 3 dimensi. Dan biasanya model ini tuh ukurannya tuh lebih kecil daripada ukuran aslinya. Di mana nilai penggunaan model fisik ini tuh dalam bisnis tuh terbatas. Di sini dapat kita lihat contohnya yaitu miniatur pesawat tempur. Di gambar ini tuh hanya dapat meniru bentuk, tetapi tidak bisa dipakai untuk analisis bisnis. Jadi model fisik ini cocok untuk visualisasi bentuk, tapi bukan untuk analisis keputusan. Selanjutnya yaitu model naratif. Nah, jadi model naratif ini tuh paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Model ini tuh menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Model ini tuh sangat populer digunakan untuk laporan bisnis. Di sini contoh dari penggunaan model naratif yaitu ada use case diagram dan sequence diagram. Jadi keduanya ini bercerita tentang interaksi sistem dengan pengguna. Jadi model naratif ini membantu menjelaskan proses dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya ada model grafis. Model grafis ini menggunakan elemen visual. Jadi model ini memakai garis, simbol, dan bentuk untuk mewakili proses. Jadi model itu sangat efektif untuk menjelaskan alur kerja. Dan di sini dapat kita lihat contohnya yaitu ada flowchart. Jadi setiap simbol itu menggambarkan aktivitas, keputusan, dan alur proses. Jadi model grafis ini membuat kita lebih paham tentang proses yang terjadi dengan visual. Lalu selanjutnya adalah model matematis. Jadi di model matematis ini banyak digunakan di bisnis dan akademik. Model ini menggunakan persamaan dan rumus untuk menghitung dan memperkirakan hasil. Persamaan matematika yang memperkirakan output berdasarkan variabel. Di sini sudah saya kasih contoh dari persamaan matematika yang memperkirakan output berdasarkan variabel. Jadi model matematis ini menghasilkan putusan yang lebih terukur, tapi butuh data dan keahlian untuk menggunakan model matematis ini. Lalu selanjutnya adalah tujuan pemodelan. Di sini tujuan yang pertama adalah sudah pasti yaitu mempermudah pemahaman fenomena. Yang selanjutnya membantu melakukan prediksi atau forecasting. Lalu selanjutnya ada memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. Yang contohnya itu ada peta gedung yaitu digunakan untuk mempermudah navigasi. Selanjutnya adalah keuntungan pemodelan. Di sini keuntungan pemodelan itu yang pertama ada biaya yang lebih murah dibandingkan dengan kita melakukan eksperimen atau percobaan secara nyata. Lalu selanjutnya mudah dimanipulasi atau mudah dirubah. Jadi kita gampang merubah variabel itu untuk melihat dampaknya yang akan mempengaruhi output. Lalu selanjutnya adalah risiko kesalahan yang terjadi itu lebih kecil, dan selanjutnya itu membantu menghitung risiko dan mencoba banyak alternatif. Lalu selanjutnya itu meningkatkan pembelajaran dan pelatihan. Lalu selanjutnya karena tadi ada keuntungan maka pasti juga ada kerugian. Di sini kerugian pemodelan itu yaitu yang pertama
Tidak semua pengaruh bisa ditangkap oleh model. Lalu membutuhkan keterampilan matematis yang tinggi. Lalu selanjutnya hasil simulasi itu tidak selalu akurat. Lalu selanjutnya adalah fase pengembangan model. Yang pertama yaitu fase identifikasi masalah, yaitu mengetahui apa yang harus diselesaikan. Lalu selanjutnya pengembangan model, yaitu membuat gambar atau simulasi. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu memakai model sebagai dasar keputusan. Jadi fase ini berurutan, dari menemukan masalah hingga menghasilkan solusi. Selanjutnya, yaitu pemodelan dalam SPK. Di sini, SPK ini tuh berfungsi untuk membantu memahami hubungan antara variabel, lalu mendukung hipotesis dan pengambilan keputusan. Nah, di sini sistem itu artinya adalah kumpulan dari orang, resource, konsep, dan prosedur untuk tujuan tertentu. Dan komponen dari sistem itu ada input, yang artinya segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Lalu yang kedua ada proses yaitu tahapan atau kegiatan yang mengubah input menjadi hasil. Lalu selanjutnya ada output, yaitu hasil akhir dari proses. Lalu selanjutnya adalah ada tambahan elemen lain seperti feedback. Seperti feedback, yaitu informasi yang kembali ke sistem untuk dievaluasi. Lalu ada environment, yaitu faktor luar yang memengaruhi sistem meskipun tidak bisa dikendalikan. Lalu selanjutnya ada boundary, yaitu garis pemisah antara apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang tidak. Lalu selanjutnya ada variabel dalam model SPK. Yang pertama yaitu variabel keputusan, yaitu maksudnya adalah variabel yang bisa dikendalikan langsung oleh manajer. Jadi fungsinya itu dipakai untuk menentukan arah keputusan. Contohnya seperti anggaran yang dialokasikan. Lalu selanjutnya ada variabel luar kontrol. Variabel luar kontrol ini maksudnya adalah variabel eksternal yang tidak bisa diatur oleh manajer. Contohnya itu seperti inflasi, harga bahan baku. Lalu selanjutnya ada variabel hasil, yaitu keluaran dari suatu keputusan. Contohnya ada ROI, yaitu return of investment, lalu ada keuntungan penjualan, dan kapasitas produksi yang tercapai. Jadi model SPK ini membantu melihat bagaimana variabel keputusan mempengaruhi hasil, sambil tetap mempertimbangkan variabel luar. Lalu selanjutnya, kategori model SPK berdasarkan Kurban 2005. Di sini yang pertama ada optimasi alternatif kecil, yaitu dipakai jika Jadi model optimasi dengan alternatif kecil itu dipakai jika jumlah pilihannya terbatas. Jadi fungsinya itu memilih opsi terbaik secara sederhana. Contohnya seperti pohon keputusan dan tabel keputusan. Lalu selanjutnya ada model optimasi dengan algoritma. Jadi optimasi ini digunakan jika pilihan sangat banyak dan rumit atau kompleks. Contohnya itu seperti linear programming dan model jaringan. Lalu selanjutnya ada model optimasi dengan formula analitik, yaitu menggunakan persamaan atau rumus untuk menyelesaikan masalah. Di sini contohnya yaitu inventory, perhitungan tunggal. Lalu selanjutnya ada simulasi, yaitu meniru proses nyata dalam percobaan. Di sini contohnya yaitu contohnya yaitu uji beberapa alternatif, yaitu seperti simulasi antrian di bank untuk melihat dampak jumlah teller. Lalu selanjutnya ada model heuristik, yaitu berbasis aturan praktis atau pengalaman. Lalu contohnya seperti sistem pakar yang menggunakan aturan jika maka untuk diagnosis penyakit. Lalu selanjutnya itu model prediktif, yaitu yang digunakan untuk meramalkan kondisi di masa depan. Lalu contohnya seperti forecasting penjualan. Dan selanjutnya itu model lainnya, yaitu model yang tidak termasuk kategori di atas tetapi tetap bermanfaat. Contohnya seperti model keuangan untuk menghitung ROI, model antrian, dan model what if analisis untuk uji skenario bagaimana jika. Jadi selanjutnya adalah permasalahan model SPK. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan analisis lingkungan, yaitu langkah awal untuk memahami masalah dan kondisi sekitar. Jadi fungsinya itu memastikan model yang dibuat sesuai dengan organisasi.
Contohnya itu perusahaan menganalisis tren, pasar, dan budaya organisasi sebelum membuat strategi penjualan. Lalu selanjutnya ada identifikasi variabel. Jadi menentukan variabel mana yang termasuk putusan, mana yang di luar kontrol, dan mana yang menjadi hasil. Selanjutnya itu ada peramalan atau forecasting, yaitu memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Fungsinya itu membantu manajer mengantisipasi dampak putusan jangka panjang. Contohnya seperti peramalan permintaan barang untuk 6 bulan ke depan. Lalu selanjutnya ada penggunaan beberapa model. Jadi satu SPK itu bisa menggunakan beberapa model. Contohnya tuh perusahaan menggunakan model simulasi untuk antrian pelanggan dan model prediktif untuk meramalkan jumlah pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu permasalahan model SPK. Yang sama saja seperti tadi, yaitu yang pertama tadi ada identifikasi masalah dan lingkungan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada identifikasi variabel juga, peramalan, penggunaan beberapa model. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu seleksi kategori model, yaitu menentukan apakah model bersifat statis atau tidak berubah oleh waktu, ataupun dinamis, yaitu berubah sesuai dengan waktu. Fungsinya itu untuk menyesuaikan model dengan sifat masalah. Contohnya itu laporan keuangan tahunan bisa statis, tapi model prediksi harga saham harus dinamis. Lalu selanjutnya itu manajemen model atau model based management system, yaitu sistem untuk menyimpan, mengelola, dan mengendalikan model. Di sini fungsinya itu memastikan model mudah diakses, fleksibel, konsisten, dan ada umpan balik. Lalu selanjutnya itu pemodelan berbasis pengetahuan. Jadi model yang dibangun ini berdasarkan pengetahuan atau aturan atau rule based. Jadi fungsinya itu membantu keputusan yang bersifat kualitatif. Lalu sekian presentasi dari saya. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Baik, Pak Desera. Jika sebuah perusahaan menghadapi ketidakpastian pasar, menurut Alia, model apa yang paling tepat buat digunakan dan mengapa? Saya izin jawab langsung ya. Di sini jadi dalam menghadapi ketidakpastian pasar, model yang paling tepat itu adalah model matematis karena bisa memberikan hasil yang terukur dan tepat. Jadi agar lebih mudah dipahami hasilnya dan hasilnya itu sebaiknya model matematis tadi itu dipadukan dengan model grafis supaya hasil perhitungan tadi itu bisa ditampilkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami semua pihak. Baiklah, Pak Desera, apakah paham? Baiklah, pada Fahri. Perkenalkan, saya Fahri. Pertanyaannya, kita kan sudah tahu salah satu tujuan pemodelan adalah mempermudah pemahaman. Bagaimana jika model yang dibuat justru terlalu rumit? Apa dampaknya terhadap pengambilan keputusan? Baiklah, jadi jika modelnya terlalu rumit, audiens tuh atau pengambil keputusan tuh bisa bingung. Sehingga tujuan pemodelan tuh yang dimana kita tahu pemodelan tuh untuk menyederhanakan apa yang tidak sederhana itu justru tidak tercapai karena dan dampaknya tuh keputusan bisa salah atau terlambat. Oleh karena itu model itu harus sederhana tetapi tetap relevan. Kepada Fahri, apakah paham? Terima kasih. Baik, Kak Citra. Baik, saya ingin bertanya. Kan tadi ada 3 variabel, yaitu ada keputusan, di luar kontrol, dan juga hasil. Nah, kenapa manajer harus memahami ketiga variabel tersebut untuk membuat suatu model? Oh, baiklah. Di sini kenapa manajer tuh harus memahami perbedaan ketiga variabel ini? Itu karena yang pertama, karena setiap variabel tuh punya peran yang berbeda. Yaitu variabel keputusan tuh yang bisa dikendalikan itu adalah untuk dasar strategi. Lalu variabel di luar kontrol tuh yang harus diantisipasi tuh digunakan agar tidak mengganggu hasil. Lalu ada variabel hasil yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Tanpa memahami perbedaan ini, keputusan tuh bisa salah arah. Baik, pada Citra, apakah paham? Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.